atau tidak mau harus selalu agresif seperti permainan Acivela. Iya, dan Lunox emang struggle ya kalau kita ngomong. Lunox itu clear wave itu sangat susah mengandalkan Starlight Pulse dan juga Cosmic Vision. Tapi ngandelin dua hal tersebut tuh nggak ngebuat wave-nya jadi benar-benar bisa di-clear dengan sangat cepat. Betul. Makanya ngadepin seorang Clean, apalagi Clean yang nge-clear-nya cukup cepat dengan adanya skill 1 dan juga dengan adanya damage dari Clean yang basicnya aja udah sakit banget kalau menurut aku. Ngebuat Lunox harusnya agak sedikit kalah sih, dan memang harus ditemenin terus-terusan. Kalau misalnya Lolita benar-benar tetap di atas untuk menangin lane dari seorang Watt, ini Lunox tuh bakal nggak akan bisa untuk dapetin menangin ke arah laning phase-nya sendiri. Iya, dan KGB kembali lagi hadir, cuman yang hadir juga adalah dari seorang Tas Didi dengan Pak Kitonya memberikan damage yang lumayan besar kepada Rinas, dan Rinas pun masih bisa mundur dengan adanya flicker. Dan tiba-tiba betul kata Acivela, First Blood pun telah dilakukan di arah top. Iya, terfilang begitu saja dari seorang Lunox kali ini, sedangkan dari sisi turtle-nya teman-teman dari EVOS harusnya bisa dapetin dengan cukup cepat juga. Tidak seperti yang kita inginkan, karena tadi kita berpikir kayak, oh ya Varsha-nya kayaknya bakal ada di gold ya, dan kita lebih setuju untuk Varsha ada di gold. Betul. Tapi turns out di sini yang benar-benar pengen ditaruh di gold adalah seorang Lunox. Sebenarnya kalau misalnya Varsha udah dapetin level 4, boleh sih sekarang ditukar ke atas. Iya. Lunox balik ke tengah itu jauh lebih better sih kalau Clear menurut aku. minionnya juga lebih cepat. Iya. Di Varsha. Iya. Clearing minion lebih cepat dengan Curse of Crow, dengan ada energy impact juga, dan bisa jaga posisi seorang Varsha sendiri dengan adanya Feather Eye Strike dan juga Wind Fly Wings. Dan lebih cocok di mid lane, mungkin penjelasan simpelnya adalah untuk bisa menandingi dan lebih juga, tapi yang tidak bisa tertandingi adalah Pendragon, di mana selalu maju ke depan dan tiba-tiba Feather Strike pun dinyalakan untuk mengusir balik teman-teman dari geng kapak di arah mid lane. Kita pindah ke arah top lane, di sana ternyata Watt sekarang main sendirian. String oleh seorang Angel, tapi ternyata Angela lah yang harus ditumbangkan karena damage dari Tadat yang lumayan besar. Iya, sayang sekali ya di sana ya. Angelanya nggak akan bisa untuk nahan damage dari Taret itu. Tiga damage sekaligus sih, dan Angela bukan hero yang tebal untuk melakukan hal tersebut. Ibu saya kan sampai saat ini masih cukup struggling, tapi lihat di sisi depannya kali ini dari seorang Lunox, Brilliance of Order, udah ada Heart Guard juga dari seorang Angela. Nggak bisa melakukan apapun sampai sejauh ini. Damage dari seorang Lunoxnya agak sedikit tertahan juga sih, nggak bisa untuk dapetin keuntungan. Malah di sisi bawah dari Roger dan juga Idiot yang kayak dengan senang hati menghabiskan gold shield turret dan juga setengah HP dari turret outer di bawah. Iya, dan itu terfloring di area top, dimana banyak sekali backup yang dilakukan oleh EVOS kan dari top lane, tapi di bottom lane pun demikian untuk geng kapak, dimana geng kapak itu sepertinya fade sekali ke arah turret yang ada di bottom lane. Rinas pun di lain sisi mencoba untuk mengontekkan kekuatannya melawan Pendragon, dan pada akhirnya masih belum terlalu kencang karena dari kedua belah tim juga masih bermain dengan sangat-sangat aman. Tapi menurut Om Wawa gimana nih? Kalau misalkan kita lihat dari early, sepertinya geng kapak lagi memegang sedikit keunggulan. Bukan sedikit lagi sih, mereka unggul banyak ya. Battle tadi udah jadi, 2 kill yang diamankan oleh Watt di top lane. Asmi juga bahkan bisa dapetin turretnya, dan bahkan di sini Esmeralda lihat bagaimana gak bisa berbuat apapun juga ketika berhadapan dengan Edith. Oke, tapi tiba-tiba ada yang ditumbangkan aja di daerah tengah ataupun mid lane, dan sepertinya fight pun masih terus lanjut di arah bottom lane, dan udah begitu saja. Mungkin sama-sama tank juga, jadi kayaknya agak makan waktu yang lumayan lama ya kalau melanjutkan. Tapi Tarkal pun menjadi objektif selanjutnya, tiba-tiba dari seorang Lunox dari HP rasanya mencoba untuk masuk ke arah depan. Feather Cutie pun memberikan stun begitu saja, tapi belum ada backup yang bisa membantu untuk Feather Cutie menumbangkan Lunox. Ya, mungkin di sini juga salah satu problemnya adalah Edith itu punya absorb. Absorbnya diabsorb sama Esmeralda. Nanti kalau misalnya Esmeralda udah punya Oracle, satu kali absorb, Edith itu bakal kehilangan setengah darahnya langsung. Ya kan? Betul. Dan itu malah jadi advantage lagi buat teman-teman dari geng kapak. Draftnya, itu bakal jadi keuntungan untuk teman-teman dari EVOS Icon. Tapi draftnya sejauh ini harusnya yang EVOS Icon mampu untuk bermain early, gak kejalan sama sekali. Geng kapak sih dapetin keuntungan over keuntungan. Ngelit goldnya juga dari mereka, turret game-nya juga dari mereka, gitu kan. Dan Lunox lagi-lagi di sini dia punya PR yang cukup banyak untuk menyelesaikan 3 item utama dia. Clock of Destiny, Lightning Transient, dan juga Divine Glaive. Kalau nggak, susah banget untuk penetrate damage karena teman-teman dari geng kapak. Karena udah pasti ada Athena Shield, mungkin nanti juga mereka bikin ke arah mungkin Radiant Armor, Oracle. belum lagi Oracle, gitu kan. Menurutku itu 3 item yang penting nanti sih buat Iya. 3 item terlaris ya hot buy-nya mereka. Karena Berarti 4 nanti mage. setelah udah 3 item itu Bebas mau ngapain. cuman bisa ada dari Magneto. Betul. Saja udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Iya, betul. Karena
pasti di saat dari Lunox sudah mencapai 3 item tersebut, pastilah ada beberapa dari player geng kapak yang sudah menyiapkan Radiant Armor ataupun Athena Shield untuk mengurangi damage tersebut. Sementara Pendragon juga sepertinya dari tadi masih belum mau banyak-banyak sikit tim. Langsung saja line-nya benar-benar difokuskan. Sementara di arah mid lane-nya nih yang lumayan ramai, di mana tiba-tiba ada pukulan dari Pakito datang ke arah Fredo QC, tapi masih belum ada lanjutan lagi. Jadi bisa dibilang permainan dari kedua belah tim ini sangat-sangat slow but sure ya Om Awa ya. Yes, dan juga kontrol mapnya sih ini buat geng kapak mereka udah dapetin. Sebenarnya bagaimana dari Andonya, dia udah berani untuk crossing. Dia berani mendekati ke arah dari orange-nya karena dia tahu banget dia udah unggul dari segi item. Dan dominance Ice juga bahkan sudah di buy out oleh Fredo. Tapi Falling Star Moon berhasil dikeluarkan, kali ini killing spree berhasil didapatkan oleh seorang pas. Tapi Pendragon masih mencoba untuk mundur, sayang sekali tidak bisa kabur. Tertangkap di sana, tapi lihat dari seorang Watt, masih ada flicker yang cukup baik kali ini. Dan masih bisa untuk selamat dari seorang clan sendiri. Tapi Turtle akhirnya kali ini diambil sama Evil Icon. Mereka mau mengejar ketertinggalan, ternyata di reset. Gak jadi dilanjutkan kali ini ya. Oke. Sebenarnya kalau misalkan dilihat ini opportunity yang lumayan baik untuk Evil Icon mencoba mengambil ke arah Turtle-nya semenjak mereka kalau untuk close combat enak banget udah ada Pakito dan juga Esmeralda. Tetapi sejauh ini ya inilah item yang sudah diambil Om Mama. Ya, Windtalker War Axe buat Roger ya. Dia udah menyelesaikan first item dengan Windtalker itu udah enak banget sebenarnya. Kita pastinya tahu untuk Rinasmi sendiri dengan item defense yang selalu udah bisa ngangkat juga karena kalau dia eject semua defense akan di-convert karena dari magic attack-nya. Tapi tadi Rinasmi baru saya tempel itu satu hal plus untuk Evil Icon. Iya, dan dengan bilangnya dari juga ternyata Retribution. Nggak pakai Retribution, malah Lycan Pounce. Satu Lycan Pounce dari seorang Roger berhasil menangkap Turtle yang ada. Ini berarti ada modal tambahan lagi untuk teman-teman dari geng kapak. Dan sejauh ini permainan mereka bisa dibilang sangat-sangat rapi. Tapi yang tidak rapi adalah damage yang datang dari seorang Pakito. Datang ke arah seorang Lolita yang langsung hilang 2 bar HP dengan sangat-sangat cepat. Begitu juga ada Pendragon. Pendragon pun hampir saja diloncatkan lagi oleh Ray yang menggunakan Roger. Dan sejauh ini bisa dibilang ya team fight yang benar-benar 5 lawan 5 ini masih susah banget. Iya, team fighter bakal susah banget buat dia sih. Terlihat masih siap, Nokat cukup sakit karena seorang Watt, tapi gak bisa bertahan. Ini opportunity sangat sakit dari seorang Ando dan tahu tiada bawah berhasil hilang lagi. Teman-teman dari Evil Icon masih terpisah sih satu dengan yang lainnya. Pendragon pun kalau mau masuk tertinggal level 3 level bahkan dari seorang Ray sendiri. Tapi lihat di situ di Falling Star Moon lagi, Ray berhasil dapetin karena seorang Lunox berhasil hilang. Masih ada Lycan Pounce diarahkan ke depan, Cloudkion masih bisa untuk mundur dengan flicker yang sangat baik. Dan teman-teman dari Evil Icon benar-benar tertinggal dan Watt kali bakal coba untuk bermain dengan sangat objektif karena ada tapi Pendragon sang naga dikejar serigala dan sang serigala pun berhasil memakan sang naga. Dengan sedikit rolling ke depan ditambah lagi dengan adanya Marksman roll, tapi tiba-tiba Ray pun dikasih surprise dengan adanya jumpscare yang dilakukan oleh Tas, tapi Tas pun berhasil dibuat mundur oleh Rinasmi walaupun pada akhirnya Retribution menghilangkan nyawa dari seorang Roger. Udah mulai panas ya. Tapi ini ya. Tapi movement dari Ray benar-benar bagus sih kalau aku lihat ya. Walaupun aku agak sedikit kurang senang dengan movement early dari sisinya geng kapak. Tapi memang aku sadar damage dari Evil Icon yang membuat mereka jadi leading banget gitu loh. Jadi nggak mungkin dari seorang Roger untuk bakalan snowball gitu. Karena Roger menurut aku hero yang benar-benar harus snowball di 5 menit pertama. Harus bisa dapetin point kill, harus bisa dapetin assist, harus bisa punish ke arah teman-teman dari Evil Icon. Tapi karena kondisi yang terjadi sekarang kayak mereka jauh lebih sabar, dia dapetin momen yang tepat, dia bahkan sudah dapetin 3 kill dan juga sudah dapetin ke arah endless battle. Dan pergerakannya ya baru tumbang di menit 10 ini bisa dibilang gerakan yang bagus, apalagi mengingat dari strateginya Evil Icon itu harusnya bermain dengan cepat. Tapi ini kelihatan banget bahwa permainan mereka tuh justru ditekan balik oleh geng kapak. Yes, dan dari Evil Icon mereka pasti mengandalkan burst damage ya. Burst damage satu hero harus tumbang kalau semua source skillnya udah dilepaskan. Betul. Dan itu yang harus dimainin juga oleh geng kapak, tarik mundur, maju dan sulit begitu saja. Dan tiba-tiba Pendragon pun sepertinya agak salah positioning, positioningnya karena langsung saja dihajar oleh 4 player dari teman-teman geng kapak. Tapi geng kapak pun sepertinya langsung dibalaskan dendam di tangan seorang Farsha dengan adanya battle extract yang sangat-sangat on point kepada teman-teman dari geng kapak dan menumbangkan satu player, yaitu Rinasmi. Tetapi di lain sisi 3 player dari Evil Icon pun sering ditumbangkan dan ini menjadi golden opportunity untuk geng kapak mengambil Lord yang belum ini.
Walaupun Lord yang belum enhance, tapi mereka dapetin another hit lagi, mereka bisa push, mereka bisa dapetin outer turret terakhir. Sebenarnya tanpa Lord pun mereka bisa nyelesain outer turret, tapi kalau misalnya mereka dengan adanya Lord yang berjalan kali ini ke arah Evil Icon, mereka bisa manage wave mereka yang di sisi top lane dan mungkin bisa mencoba untuk dapetin ke arah satu base turret milik teman-teman dari Evil Icon. Tapi kalau kita lihat dari replaynya Om Wawa, Ya sini edit nih ya, edit yang benar-benar bisa mengejutkan juga.